Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan video tentang pelaksanaan disaster planning. Selamat menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melaksanakan pelaksanaan discharge planning. Yang pertama, bagaimana metode yang digunakan dalam discharge planning? Yaitu dalam discharge planning menggunakan metode diskusi dan tanya jawab setelah pasien dan keluarga diberikan penjelasan oleh perawat tentang jadwal kontrol dan pemakaian obat selama di rumah. Pelaksanaan discharge planning. Yang pertama langsung pengorganisasian. Ada kepala ruang, ada katim, perawat primer 1, perawat primer 2, dan perawat asosiat. Yang kedua ada metode yang digunakan yaitu diskusi dan tanya jawab. Yang kedua ada komponen perencanaan pulang. Yang pertama perawatan di rumah, pemberian pendidikan kesehatan mengenai diet, waktu kontrol, dan tempat. Yang ketiga obat yang harus diminum dan jumlahnya, obat-obatan yang harus dihentikan, hasil pemeriksaan seperti laborat atau radiologi. Yang terakhir ada surat keterangan seperti keterangan sakit. Selanjutnya, tindakan keperawatan pada waktu perencanaan pulang seperti pendidikan kesehatan meliputi edukasi, reedukasi, reorientasi, program pulang. Setelah itu melatih klien kembali ke lingkungan dan masyarakat antara lain meliputi rujukan. Yang kedua, integrasi pelayanan kesehatan yang harus mempunyai hubungan antara perawat, komunitas, dan klinik. Yang kelima, instrumen. Ada 4, yaitu meliputi status pasien, lembar discharge planning, leaflet, dan obat atau hasil laborat pemeriksaan penunjang. Mekanisme kegiatan ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan yang disampaikan oleh Karu dan Katim, menyampaikan masalah-masalah pasien, menyiapkan format discharge planning. Yang kedua, tahap pelaksanaan disampaikan oleh Karu, Katim, dan dibantu oleh perawat, menyampaikan pendidikan kesehatan dan menjelaskan tentang definisi penyakit, etiologi, manifestasi klinis, pencegahan, dan penata laksanaan. Yang ketiga ada penutupan disampaikan oleh Karu, yaitu memberikan pujian dan masukan saran kepada Katim dan PP. Yang terakhir ada evaluasi. Yang pertama evaluasi struktur atau input. Pelaksanaan discharge planning dilaksanakan di ruangan. Persiapan dimulai dengan konsultasi dan koordinasi dengan pembimbing klinik. Yang ketiga ada perawat yang bertugas meliputi kepala ruang, katim, PP, dan PA. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi proses. Ada 3, yaitu meliputi discharge planning dengan Karu menanyakan program dan kunjungan pasien. Yang kedua, Karu membuka salam dan memberikan kata pengantar kepada keluarga pasien bahwa discharge planning akan dilaksanakan oleh perawat primer dan perawat asosiat. Yang ketiga, Karu mengevaluasi semua pekerjaan perawat primer dan perawat asosiat. Yang ketiga ada evaluasi hasil, meliputi kegiatan dihadiri oleh 2 orang pembimbing ruang dan akademik. Yang kedua, informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami. Yang ketiga, keluarga mampu menyebutkan ulang substansi tentang informasi. Yang keempat, keluarga klien diberikan leaflet sesuai dengan penyakit pasien. Yang kelima, keluarga tampak puas dan mengucapkan terima kasih kepada perawat atas informasi yang diberikan. Yang terakhir, keluarga dan pasien sangat senang dengan adanya penjelasan tentang persiapan pulang dan
perawatan di rumah. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana perencanaan discharge planning, yaitu perawatan di rumah, pemberian pendidikan kesehatan, obat-obatan yang masih diminum, obat-obatan yang dihentikan, hasil pemeriksaan, surat-surat keterangan. Pelaksanaan discharge planning dimulai dari satu pengorganisasian, yaitu kepala ruang, perawat primer 1, perawat primer 2, dan perawat asosiat. Dua metode yang digunakan dalam discharge planning adalah diskusi dan tanya jawab. Setelah diberikan penjelasan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pulang. 3. Komponen perencanaan pulang. 1. Perawatan di rumah. 2. Pemberian pendidikan kesehatan tentang diet, waktu kontrol, tempat kontrol. 3. Obat-obatan yang masih diminum dan jumlahnya. 4. Obat-obatan yang dihentikan. 5. Hasil pemeriksaan. 6. Surat-surat seperti surat keterangan. 4. Tindakan keperawatan pada waktu perencanaan pulang. A. Pendidikan, edukasi, reorientasi. B. Program pulang, melatih klien kembali ke lingkungan dan masyarakat, antara lain dilakukan klien di klinik dan tugas keluarga. 5. Instrumen. 1. Status pasien. 2. Lembar discharge. 3. Leaflet. 4. Obat hasil lab pemeriksaan penunjang. Mekanisme kegiatan. 1. Persiapan. Karu dan ketua tim menyebutkan hal-hal yang perlu diajarkan. Pelaksanaan. Karu dan tim menyampaikan pendidikan dan kesehatan dan menjelaskan tentang definisi etiologi, manifestasi, pencegahan dan penata laksanaan. Penutup. Karu memberikan pujian dan masukan atau saran kepada ketua tim. 7. Evaluasi. 1. Struktur input. 1. Pelaksanaan discharge planning dilaksanakan di ruangan. 2. Persiapan dimulai dengan konsultasi dan koordinasi dengan pembimbing klinik. 3. Perawat yang bertugas, kepala ruang, katim, perawat primer, perawat asosiat. Proses. 1. Discharge planning dimulai dengan Karu menanyakan tentang program kunjungan pasien. Perawat primer melaporkan bahwa ada pasien yang. Kedua, Karu memberikan salam dan memberikan kata pengantar kepada keluarga. 3. Karu mengevaluasi semua pekerjaan perawat primer dan perawat asosiat, mengecek proses dan mengucapkan terima kasih kepada perawat primer dan perawat asosiat. Hasil kegiatan dihadiri undangan sebanyak 2 orang pembimbing ruangan dan pembimbing akademik. 2. Informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh klien dan keluarga. 3. Keluarga mampu menyebut ulang substansi tentang informasi yang telah diberikan. 3. Keluarga diberikan lipat sesuai kasus penyakitnya. 4. Keluarga dan klien nampak puas dan mengucapkan terima kasih atas perawatan dan informasi yang telah diberikan. Keluarga dan klien sangat senang dengan adanya penjelasan tentang persiapan pulang. Bagaimana mekanisme kegiatan dalam discharge planning? Yang pertama, ada tahap persiapan dilaksanakan oleh ketua tim dan kepala ruangan, yaitu menyebutkan permasalahan dan format discharge planning. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu dilaksanakan ketua tim, kepala ruangan, perawat asosiat, yaitu membuka acara discharge planning, memberikan pendidikan kesehatan, menjelaskan aturan pengobatan. Yang ketiga, yaitu tahap penutup, memberikan masukan dan saran. Pelaksanaan kegiatan discharge planning. Topik discharge planning perawatan klien dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Yang pertama ada pengorganisasian, yaitu kepala ruangan, ketua tim 1, ketua tim 2, ketua tim 3. Perawat primer, perawat 1, perawat primer 2, perawat primer 3.
perawat asosiat 1, perawat asosiat 2, perawat asosiat 3. Yang kedua yaitu metode yang digunakan dalam diskusi adalah diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga yaitu komponen perencanaan pulang. Yang A, perawatan di rumah. Yang B, pemberian pendidikan kesehatan. Yang C, obat-obatan yang masih diminum dan jumlahnya. Yang D, obat-obatan yang dihentikan. Yang E, hasil pemeriksaan. Dan yang F, surat-surat keterangan, misal surat keterangan sakit. Yang keempat, tindakan keperawatan pada waktu perencanaan pulang. Ada pendidikan yaitu meliputi edukasi kesehatan. Yang kedua, program pulang bertahap atau tidak durasi. Yang kelima, ada instrumen yang pertama yaitu status klien. Yang kedua, lembar desain planning. Yang ketiga, leaflet. Yang keempat, obat-obatan, hasil laboratorium dan pemeriksaan penunjang. Yang keenam, mekanisme kegiatan. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu menyebutkan hal-hal yang perlu diajarkan pada klien dan menyebutkan masalah-masalah klien dan format desain planning dilakukan oleh kepala ruangan, ketua tim. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang pertama, Paru membuka acara desain planning. Tim dibantu PA menyampaikan pendidikan kesehatan dan menjelaskan tentang definisi, etiologi, tanda dan gejala, pencegahan dan penata laksanaan. Dan yang ketiga, menjelaskan aturan pengobatan dan rencana kontrol setelah pulang dari rumah sakit. Yang ketiga, tahap penutup. Paru memberikan tujuan dan masukan atas saran kepada ketua tim atau PA. Yang ketiga, ada evaluasi, meliputi evaluasi struktur atau input. Yang pertama, pelaksanaan desain planning dilaksanakan di ruang rawat inap. Yang kedua, persiapan dimulai dengan konsultasi dan koordinasi. Yang ketiga, perawat yang bertugas. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi proses. Yang pertama, desain planning dilakukan dengan Paru menanyakan tentang program dan kunjungan pasien, dan perawat primer melaporkan bahwa ada pasien yang dirawat. Yang kedua, kepala ruang membuka salam dan memberikan kata pengantar kepada keluarga pasien bahwa akan dilaksanakan desain planning. Yang ketiga, kepala ruang mengevaluasi semua pekerjaan perawat primer dan perawat asosiat, mengecek resume dan mengucapkan terima kasih kepada perawat primer dan perawat asosiat. Yang ketiga, ada evaluasi hasil, meliputi kegiatan dihadiri undangan sebanyak 2 orang pembimbing ruangan dan pembimbing akademik. Yang kedua, informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh klien dan keluarga. Yang ketiga, keluarga mampu menyebutkan substansi tentang informasi yang telah diberikan, tambahan pengetahuan keluarga dan klien. Yang keempat, keluarga diberikan media leaflet sesuai dengan kasus penyakit. Yang kelima, keluarga dan klien sangat senang dengan adanya penjelasan tentang persiapan pulang dan perawatan lanjutan di rumah. Dan selanjutnya, bagaimana evaluasi struktur input dalam disaster planning? Yaitu ada pelaksanaan disaster planning. Yang kedua itu adalah persiapan dimulai dengan konsultasi dan koordinasi pembimbing klinik. Yang ketiga, ada perawat yang bertugas, itu ada kepala ruang, Katin 1, Katin 2, dan TP 1 dan TP 2. Nah, berorganisasi ya, ada kepala ruang, Katim, TP, dan PA. Dan yang kedua itu ada metode yang digunakan dalam disaster planning, ada diskusi dan tanya jawab setelah diberikan penjelasan tentang hal-hal yang perlu diberikan dalam perencanaan pulang. Yang ketiga, komponen pulang, yaitu yang pertama perawat di rumah, istirahat cukup, pola makan dijaga. Yang kedua, pemberian pendidikan kesehatan mengenai diet, waktu, kontrol, dan tempat. Yang ketiga, obat-obatan yang masih diminum dan jumlah. Yang keempat, obat-obatan yang dihentikan. Yang kelima, hasil pemeriksaan. Yang keenam, surat seperti keterangan sakit. Yang keempat, ada tindakan keperawatan pada waktu perencanaan pulang, yaitu ada pendidikan dan program pulang terhadap atau tidak dikaji. Melatih klien kembali di lingkungan dan masyarakat antara lain yang dilakukan oleh klien di rumah sakit dan tugas keluarga, yaitu ada rujukan. Yang kedua, ada integrasi pelayanan kesehatan, harus mempunyai langsung atau antara perawat komunikasi dengan rumah sakit sehingga dapat mengetahui perkembangan klien di rumah.
Yang kelima ada instrumen. Yang pertama status klien. Yang kedua lembar disaster planning. Yang ketiga leaflet. Yang keempat obat-obatan, hasil laborat dan pemeriksaan obat-obatan. Yang keenam ada mekanisme kegiatan. Yang pertama ada persiapan. Persiapan yang menyiapkan karu, mengucapkan salam, kemudian menanyakan bagaimana persiapan ketua tim untuk pelaksanaan disaster planning. Terus kedua ada ketua tim sudah siap dengan status klien dan format disaster planning. Yang ketiga menyebutkan masalah-masalah klien. Yang keempat menyebutkan hal-hal yang perlu diajarkan pada klien dan keluarga. Yang kelima karu memeriksakan kelengkapan disaster planning. Di pelaksanaan ada yang pertama baru pembukaan disaster planning. Yang kedua ketua tim dibantu PA menyampaikan pendidikan kesehatan dan penjelasan. Yang ketiga ada penjelasan aturan pengobatan dan perencanaan kontrol setelah pulang dari rumah sakit saat ada keluhan atau sesuai jadwal kontrol. Yang keempat cara minum obat dan perawatan di rumah. Yang kelima ketua tim menanyakan kembali kepada klien dan keluarga tentang materi yang telah disampaikan. Yang ketiga ada penutup. Karu memberikan pujian dan masukan atau saran kepada ketua tim. Yang ketujuh adalah evaluasi. Yang pertama evaluasi struktur input pelaksanaan disaster planning dilakukan di ruangan. Persiapan dimulai dengan konsultasi dan koordinasi dengan pembimbing klinik, perawat yang bertugas, ada kepala ruang, Katim 1, Katim 2, PP dan PA. Evaluasi proses itu ada disaster planning dimulai dengan karu menanyakan tentang program dan kunjungan pasien. Yang kedua, karu membuka salam dan memberikan kata pengantar kepada keluarga. Yang ketiga, itu yang terakhir adalah hasil kegiatan dihadiri oleh undangan sebanyak 2 orang, pembimbing ruangan dan pembimbing akademik. Yang kedua, informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh klien dan keluarga. Yang ketiga, keluarga mampu menyebutkan ulang substansi tentang informasi yang telah diberikan bahwa tambahan pengetahuan keluarga klien. Yang keempat, keluarga diberikan coverage sesuai dengan kasus penyakitnya. Yang kelima, keluarga dan klien nampak puas dan mengucapkan terima kasih banyak atas perawatan dan informasi yang telah diberikan. Yang terakhir adalah keluarga dan klien sangat senang dengan adanya penjelasan tentang persiapan pulang dan perawat lanjut di rumah. Terima kasih. Hasil pelaksanaan kegiatan disaster planning hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.